Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Haris Fauzi, channel YouTube yang membahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini Haris Fauzi, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga like and share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Baik teman-teman, sebelumnya saya jelaskan teknik pelaksanaan. Saya akan mengajarkan video tentang OSN SD SMP yang lanjut ke tingkat provinsi ya teman-teman. Di sini sudah saya jelaskan teknis pelaksanaannya bagaimana. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bidang matematika jenjang SMP teman-teman. Bagaimana pelaksanaannya, waktunya itu kapan, jumlah pesertanya itu kapan, terus jenis soalnya dan penilaiannya itu bagaimana, skornya itu bagaimana, min atau plus kalau benar, terus cara menjawabnya bagaimana, karena kan matematika itu kan ada soal cerita ya teman-teman, dan ada uraian ya teman-teman. Nah, itu bagaimana menjawabnya ketika ada akar, ketika ada koma, nanti dijelaskan di video ini. Dan pemeringkatan bagaimana agar si peserta ini bisa lanjut ke tingkat nasional. Oke, seperti biasa saya mengambil videonya ini dari sosialisasi OSN provinsi ya teman-teman, yang sudah dijelaskan di sosialisasi ini di live streaming pada hari Senin. Nah, teman-teman yang sudah menyiapnya mungkin sudah paham. Dan bagi teman-teman yang belum menyimak video ini, silakan simak video ini tentang sosialisasi OSN bidang matematika jenjang SMP. Silakan teman-teman disimak videonya dari awal hingga akhir. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pagi ini kita semua masih berada dalam keadaan sehat dan bisa bertemu dalam forum sosialisasi OSN ini. Pertama, perkenalkan saya Ilham Krisyanto, saya mewakili tim juri dari OSN Matematika SMP. Nah, dalam waktu maksimum 5 menit ini saya akan menyampaikan poin-poin penting apa yang bisa menjadi perhatian bersama oleh Bapak Ibu Guru dan juga nanti Bapak Ibu Dinas, yang tujuannya sekali lagi agar nanti pelaksanaan OSP ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, yang pertama saya memberikan penekanan kembali untuk waktu pelaksanaan. Ini khusus untuk SMP Matematika SMP ya Bapak Ibu ya. Ya, pelaksanaannya di hari Selasa 25 Juni 2024. Waktunya itu 8.00 WIB, sehingga rekan kita siswa yang ada di zona waktu berbeda, nanti ada di WITA dan WIT, mohon bisa menyesuaikan. Dan durasi pelaksanaan sendiri 150 menit, sehingga ketika dimulai 8.00 WIB, kita akan selesai nanti 10.30 WIB. Baik, itu yang pertama. Yang berikutnya, izinkan saya menyampaikan sebaran peserta OSNP gitu ya. Nah, dari peserta yang mendaftar di SNK dan ikuti tes itu ada sebanyak 52.757 siswa. Kemudian setelah mereka mengerjakan tes maupun di mekanisme penilaian, sehingga didapatkan peserta kita nanti untuk SMP Matematika SMP ini adalah 2.355 siswa. Pertama-tama saya tentu ucapkan selamat kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berusaha dengan keras dan baik membina siswa-siswa kita sehingga bisa lanjut ke tahapan berikutnya, yang mana di sini bisa kita lihat rasionya itu kurang dari 5% ya Pak Ibu ya. Oke. Berikutnya di sini sebarannya 38 provinsi ada keterwakilan semua, kemudian ada 471 kabupaten kota yang berpartisipasi. Namun tidak hanya dari Indonesia saja, ada rekan-rekan siswa-siswa kita dari luar negeri, itu ada 6 negara luar, itu ada dari Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Mesir ya, dan Arab Saudi yang ikut berpartisipasi juga. Dan yang lolos ke babak berikut nanti itu akan siswa-siswa dari 8 sekolah Indonesia luar negeri, sehingga totalnya besok itu ada 1.794 sekolah SMP dan sederajat yang mengikuti. Baik, berikutnya ini yang penting, tadi saya lihat di chat sudah ada yang tanya-tanya juga ya untuk jenis soal matematika SMP gitu. Dan mohon diperhatikan juga bagi Bapak Ibu, nanti untuk bidang lain itu nanti ada ke Kasasnya sendiri, silakan memperhatikan penjelasan jadi sebelumnya, jika terlewat bisa ikut melalui juga. Oke, untuk jenis soalnya sendiri lebih sederhana ya Bapak Ibu. Untuk matematika SMP di sini soalnya hanya 20 butir soal isian singkat. Jadi
sama, tidak ada misalnya variasi soal seperti di bidang-bidang lain tadi, ya. Dan di sini pembagiannya itu ada nanti secara persepsional, itu ada 6 soal mudah, 8 soal sedang, dan 6 soal sulit. Itu yang mana tentu nanti kita akan juga verifikasi secara faktual gitu ya untuk tingkat kesulitan ini. Untuk bidangnya apa saja itu sudah ada di buku panduan, nanti itu ada bidang aljabar, kemudian ada bidang geometri, ada bidang bilangan, dan ada juga bidang analisis data dan peluang. Karena 4 bidang tadi 20 soal, masing-masing bidang nanti ada 5 soal ya. Nah, untuk penskoran setiap soalnya akan dilakukan sebagai berikut. Jika siswa menjawab benar, ya, nanti akan mendapatkan skor 5. Jika salah itu mendapatkan skor 0. Dan begitu pula jika siswa tidak menjawab atau nomor tersebut dikosongkan, itu juga nilainya 0 Bapak Ibu ya. Sehingga di sini bisa kita lihat karena soalnya 20, skor maksimum yang bisa diperoleh siswa adalah 100, dan tentu skor minimumnya di sini adalah 0. Tidak ada skor negatif seperti pada saat OSN tingkat kabupaten kemarin. Kemudian jenis soal dan penskoran. Kemudian untuk cara menjawabnya nanti khusus sekali lagi ini saya tekankan, yang saya sampaikan hanya berlaku untuk OSN Matematika SMP. Siswa nanti silakan diminta untuk cukup mengetik jawaban akhir saja berupa bilangan bulat pada tempat yang tersedia. Nah, saya berikan contoh gambaran soalnya nih. Nanti kira-kira yang dihadapi siswa adalah seperti ini. Misalnya pertanyaannya, banyaknya faktor positif dari 2024 adalah, nah setelah siswa nanti memproses, di sini siswa cukup mengetik jawaban akhir saja. Misalnya untuk soal ini nanti, jawabannya 16 gitu. Jadi siswa cukup mengetik 16 saja gitu ya Bapak Ibu. Jangan nanti diminta untuk, jangan lupa nanti menuliskan bagaimana prosesnya, tidak ya. Jadi sekali lagi, di sini untuk matematika SMP yang ditulis hanya jawaban akhir saja. Dan untuk bilangan-bilangan, karena tadi sudah dibatasi ya bilangan positif, jika bilangannya itu lebih dari 999 gitu ya, atau setidaknya 1000, nanti tidak diperlukan pemisah titik. Misalnya jawabannya nanti adalah 10.503, misalnya nanti cukup tulis 10503 tanpa ada tanda pemisah gitu ya. Tapi jangan khawatir, nanti di sistem ANBK itu sudah difasilitasi sehingga siswa memang ketika untuk matematika SMP hanya bisa memasukkan input berupa bilangan saja, yaitu digit 0, 1, 2, 3 sampai 9 gitu ya. Jadi ini nanti bisa disampaikan kepada siswa-siswa Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan khawatir juga karena tentu akan ada simulasi ya beberapa hari lagi, Bapak Ibu bisa memantau dan siswanya juga bisa berlatih untuk familiar bekerja dengan sistem, yang tujuan sekali lagi pada pelaksanaan nanti siswa bisa fokus kepada substansi, energinya untuk menjawab soal dan tidak lagi kebingungan bagaimana cara menjawab. Dan terakhir yang saya sampaikan di sini adalah tentang prosedur pemeringkatan. Nah, untuk yang pertama di sini yang akan dilakukan tentu kita akan melihat gitu ya berdasarkan nilai yang tertinggi ya, seperti sudah disampaikan sebelumnya, yaitu maksimum 100 tadi ya. Kemudian jika nilai ini sama, maka akan ditentukan berdasarkan nilai tertinggi untuk soal sulitnya. Dan soal sulit tadi, jika masih sama lagi, nah kita akan melihat berdasarkan nilai untuk soal sedang. Nah, biasanya sampai sini sudah cukup untuk bisa menentukan peringkat siswa. Namun, jika ternyata masih sama juga, nanti ada tiebreaker berikutnya, yaitu akan kita pilih siswa dengan kelas yang lebih rendah, dan jika ternyata masih sama gitu ya, kemungkinan sangat kecil gitu ya, karena tonton sebelum terjadi, tapi kita siapkan. Yang terakhir adalah kalau kelasnya itu sama, nah maka kita akan memilih berdasarkan usia siswa yang lebih muda untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Oke, saya rasa itu saja yang bisa disampaikan untuk tim OSN Matematika SMP. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Elsa. Nah, itu teman-teman tentang sosialisasi OSN tingkat provinsi bidang matematika jenjang SMP. Silakan teman-teman disimak lagi videonya kalau memang belum paham, dan teman-teman juga bisa mendownload menyimak video tentang soal-soal apa aja keluar di tingkat provinsi.
Sebelumnya saya sudah bahas juga di channel YouTube saya yang ini ya teman-teman, kisi-kisi mata pelajaran matematika. Di sini itu sudah dijelaskan dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Nah, silabusnya nanti saya kasih juga link download untuk download silabusnya di deskripsi video. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Silakan share juga ke teman-teman yang lain juga yang akan mengikuti bidang matematika jenjang SMP. Oke, itu saja dari saya, dan tentunya jangan lupa juga subscribe, channel ini Haris Fauzi, nyalakan loncengnya, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.